Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vin Sopamena. Untuk memulai ibadah, jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 13 bait yang pertama. Jemaat yang kekasih, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat yang kekasih, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 95 pada ayatnya yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Kita sambut dengan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 14 pada ayatnya yang pertama. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama mendengar hukum kasih yang pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35 yang tertulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah hukum kasih. Jemaat yang kekasih, jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kami datang sebagai anak-anak tebusan-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu.
di dalam Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, dengarlah berita anugerah yang pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 179 pada ayatnya yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maaf dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat Tuhan, kita bersama akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau.
Tetapi jawabannya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sidang jemaat yang kekasih, dalam sebuah percakapan di mana pasukan pengawal presiden atau pas pampres diwawancarai bagaimana pengalaman mereka dengan mengawal, menjaga para presiden. Maka ada salah seorang yang berkata demikian, yang paling sulit dalam pengamanan kita adalah mengawal Presiden Jokowi. Lalu pewawancara tanya pada dia, mengapa sehingga sulit? Ia katakan, sebab sering jadwal dan pengamanan yang sudah ditata sedemikian apik bisa berubah jikalau ada sesuatu yang presiden rasa perlu untuk diberi perhatian khusus. Orang-orang yang berjalan bersamanya sering ia bongkar acara itu. Ia bisa belusukan sehingga para pengawal akan menjadi sulit untuk berjalan dengannya. Lalu kepada Bapak Presiden ditanya, mengapa Bapak melakukan belusukan yang tidak terprogram? Dengan ringan sambil guyon, beliau menjawab, pas pampres itu harus mengikuti saya. Bukan saya yang mengikuti mereka. Saya kan presidennya. Masa presiden diatur bawahan? Dengan tertawa, semua mengakui bahwa yang dikatakan itu benar. Itulah artinya berjalan bersama orang yang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi daripada kita. Kita harus mengikuti apa yang ia kehendaki. Bukan dia yang mengikuti apa yang kita ingin. Pembacaan kita hari ini mengungkapkan mengenai sepengalaman seorang pemimpin yang berjalan bersama di padang gurun. Siapa pemimpin tersebut? Dia adalah Musa. Sebagai pemimpin umat Israel pada saat itu tidak mudah. Sebab ia harus memimpin mereka berjalan bagaikan musafir tanpa perbekalan. Dan jumlah orang yang ia pimpin bukan sedikit. Tapi satu bangsa yang ia pimpin. Ada banyak saat yang umat memberontak kepadanya karena merasa kepemimpinannya itu tidak cocok. Tetapi puncak dari semua adalah pasal-pasal 32. Dikatakan umat justru memberontak kepada Allah. Karena mereka kesal, mereka tidak sabar, menunggu Musa sang pemimpin kembali dari perjumpaannya dengan Allah. Umat marah. Lalu mereka berkata, lebih baik kita membuat sesuatu yang dapat memimpin kita di depan. Sehingga kita tidak perlu menunggu Musa lagi. Apa jadinya? Semuanya sepakat. Mereka mengumpulkan emasnya dan membuat patung lembu emas. Akibat ulah umat Israel yang tidak sabar, sehingga menggantikan Tuhan Allah dengan patung. Sebab mereka tidak hanya membangun patung,
Tapi setelah patung itu selesai, mereka menyembah patung itu. Allah menjadi marah. Dan kemarahan Allah itu didengar oleh Musa. Apa yang Musa buat? Ia memohon kepada Allah agar jangan sampai apa yang Allah ungkapkan itu terjadi. Sebab Musa tahu bahwa dalam sekejap mata umat itu bisa dihabisi dalam murka Allah. Dalam pembacaan kita pada hari ini, di situ dikatakan bahwa Musa sebagai pemimpin, dia menyadari bahwasanya kemarahan Allah akan membawa akibat pada hidup seluruh umat. Ia memohon agar jangan sampai apa yang direncanakan Allah itu diberlakukan. Tuhan mendengar. Allah mendengar permohonan Musa. Lalu ia katakan, baiklah, kamu berjalanlah. Aku akan mengutus malaikat. Di sini Musa terpukul. Sebab Musa sebagai pemimpin menyadari bahwa selama ini ia berhasil memimpin umat dikarenakan Tuhan Allah hadir bersama dengan seluruh umat. Sehingga kalau hanya dikirim malaikat, maka Musa tidak yakin perjalanan itu bisa berlangsung dengan baik. Sebagai seorang pemimpin yang hebat, Musa tetap sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan tugas jikalau Allah meninggalkan dia sendiri. Kesadaran Musa ini juga merupakan kesadaran umat pada waktu itu. Pada waktu umat berkumpul, mereka menyadari bahwa kita sudah salah. Kita menyembah Allah yang lain, tidak lagi menyembah Allah. Kesadaran ini membuat mereka berkabung, mereka meratap, mereka meminta agar Tuhan kembali memimpin mereka sehingga mereka dapat berjalan jauh. Sidang jemaat yang kekasih, apa yang dibuat oleh Musa dalam meminta kehadiran Tuhan? Dalam ayat 11 dikatakan bahwa ada 3 permohonan Musa pada waktu ia berdialog, pada waktu ia bergumul. Yang pertama dikatakan Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan izinkan dia untuk menjadi mediator, pengantara bagi umat Israel di hadapan Tuhan. Yang kedua, Musa meminta Tuhan untuk hadir. Jangan mengutus malaikat, sebab yang dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Dan yang ketiga dia katakan, meminta Tuhan memberikan petunjuk agar supaya dia mengetahui bagaimana penugasan itu. Jemaat yang kekasih, apa jawaban Tuhan kepada Musa? Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Tuhan melihat kesungguhan hati para umat yang sudah menyadari kesalahan. Maka Tuhan menjawab, aku akan melakukan apa yang engkau minta itu. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Ini ayat 17. Tuhan tidak mengabaikan Musa. Tuhan tidak meninggalkan Musa. Tuhan tidak membuang Musa. Tetapi Tuhan memberikan janji bahwa dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Jemaat, apa makna firman Tuhan bagi kita sekalian? Terutama kita yang beribadah di rumah pada saat ini. Yang pertama adalah penekanan pada peran seorang pemimpin Kristen. Atau seorang anak Tuhan. Apa dia berperan dalam gereja, apa dia berperan di dalam masyarakat, apa dia berperan di dalam rumah tangga sebagai bapak dan ibu rumah tangga yang memimpin keluarga. Peran ini dikatakan harus dilaksanakan. Bahwa dia harus menjadi seorang mediator, seorang pengantara antara yang dipimpin dengan Tuhan. Ini berarti bahwa peran ini mungkin sulit sebagai pemimpin, tapi dikatakan kita harus berupaya seperti Musa
yang tetap meminta, tetap memohon, dan mengungkapkannya. Bapak Ibu, pada sisi yang lain adalah peran orang tua dalam keluarga sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita kurang bijaksana. Kadang-kadang kita tidak berlaku seperti Musa yang mendengar aspirasi umat dan menyampaikan kepada Tuhan. Banyak kali kita terjebak. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, itu yang harus anak-anak laksanakan. Dan kalau anak-anak tidak laksanakan, maka mereka akan dimarahi oleh kita. Firman Tuhan hari ini mau katakan, kalau kita melakukan hal itu, maka peran itu salah. Peran seorang pemimpin harus menjadi mediator, mendengar seluruh keinginan Tuhan. Yang kedua, Musa memohon agar Tuhan berjalan bersamanya dan segenap umat. Demikian juga saudara-saudara dan saya ditekankan, agar kita senantiasa meminta Tuhan berjalan bersama kita. Konsekuensinya adalah kita harus mengikuti yang Tuhan mau, bukan Tuhan yang mengikuti apa yang kita mau. Sebab kita yang mau meminta Tuhan hadir, maka kita harus dengar-dengar, kita harus melaksanakan, kita harus setia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki. Sidang jemaat, kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini, biasanya kalau orang kawin selalu dikatakan meminta Tuhan hadir dalam bahtera hidup. Tetapi dalam kenyataannya pada waktu bahtera itu sudah berlangsung, berlayar, banyak kali kita lupa Tuhan. Dan banyak kali kita tidak merasa perlu Tuhan. Karena kita tahu kita mampu untuk menyelesaikan semua. Firman Tuhan hari ini mau tempatkan kita untuk melihat hal itu. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan berarti selalu setia meminta Ia hadir dalam hidup kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam kehidupan anak-anak. Hal yang ketiga, apa yang Musa minta? Ajarkanlah jalanmu kepada aku, Tuhan, supaya aku boleh mengenal. Bayangkan Musa yang pemimpin yang begitu dipilih oleh Tuhan, tapi masih meminta Tuhan mengajarkan jalan. Itu berarti dia tahu dirinya tidak sempurna. Bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Kadang-kadang kita tidak merasa Tuhan harus mengajar kita. Kita lebih tahu dari Tuhan. Kita bisa membuat semua dengan baik. Dan karena itu kita tidak setia untuk meminta Tuhan mengajarkan kita. Dalam satu hari berapa menit kita siapkan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan, agar hari itu kita berjalan sesuai dengan ajaran yang Tuhan. Banyak kali kita berniat, tetapi melakukannya sulit sekali. Karena apa? Karena kita tidak merasa perlu untuk Tuhan ajarkan. Nanti kalau ada masalah, nanti kalau ada persoalan, nanti kalau kita merasa kesulitan, nanti kalau kita jatuh, nanti kalau pergumulan kita berat, baru kita lari dan kita katakan kepada Tuhan, tolong kami, ajarkan apa yang harus kami. Firman Tuhan hari ini mau menolong kita, menggugah kita, agar dalam menjalani hidup ini, kita punya keinginan untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih memahami kasih Tuhan. Kita lebih menyelami dan kemuliaan Tuhan, supaya di dalam semua itu kita bisa sadar bahwa kita kecil, kita lemah, dan kita adalah orang yang hina. Terpujilah Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, kita menyambut firman Tuhan dengan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200 pada ayatnya yang pertama. Ku diubahnya
Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami jemaat-Mu bersyukur. Sekalipun kami masih beribadah di rumah, tapi oleh kasih karunia, maka kami tetap dapat mendengar firman Tuhan, serta kita dapat bersatu di dalam doa. Pada saat ini kami bersama-sama sebagai jemaat datang untuk memohon kehadiran Tuhan dalam jemaat, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup bergereja, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan, kasihanilah kami dan tolong hadir dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga mau bersyukur bahwa sekalipun epidemi COVID-19 belum berakhir, tetapi angka kematian korban COVID-19 telah menurun. Kami mohon kiranya Tuhan memberi hikmat kepada warga masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19. Saat ini juga kami berdoa sebagai bagian dari anak bangsa untuk memohon Tuhan, tolonglah beri hikmat pada Bapak Presiden dan segenap aparat sebagai pemerintah, agar dengan hikmat itu di dalam memimpin kami, maka mereka bisa menata sehingga segala niat buruk orang-orang yang hendak menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terpatahkan. Kami juga mohon hikmat agar supaya baik masalah epidemi maupun masalah keuangan pemerintah dapat atasi. Kami juga mau berdoa Tuhan sebagai anak bangsa dalam rangka pergumulan menghadapi kondisi dalam negara kami, di mana ada banyak orang yang menolak undang-undang cipta kerja. Kami mohon kiranya undang-undang ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi segenap bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau datang untuk berdoa bagi warga gereja yang sakit, Ibu Noni Isaskar yang dalam pemulihan. Kami juga berdoa bagi Pendeta Ramli yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan mau lawati mereka, agar dengan lawatan yang datang daripadamu, Tuhan sendiri menjamah, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa berada bersama dengan jemaat Shalom, sehingga sekalipun kami di rumah, kami dapat tetap beribadah bersama-sama. Berkati pemuda yang menjadi sarana sehingga ibadah ini berlangsung, agar dengan berkat Tuhan, talenta yang mereka miliki dapat mereka kembangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai pengucapan syukur kita, karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan kita menyanyi dari NKB 133 ayatnya yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyi dari PKJ 239 pada ayatnya yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sidang jemaat yang kekasih, pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita berpisah, kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, kami sampaikan kepada jemaat bahwa kita akan masih tetap ibadah seperti ini di minggu yang akan datang. Dan yang kedua, anak-anak yang akan mengikuti CD mohon administrasinya dilengkapi, yaitu akte kelahiran dan surat baptis dikirimkan ke sekretariat kita di Panti Asuhan Murni. Terima kasih banyak. Minta maaf, anak-anak yang akan CD namanya akan kami tayangkan sebentar di layar. Mohon anak-anak yang terdata namanya untuk mengirimkan administrasinya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Inilah ibadah kita pada minggu ini, dan kami atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah memimpin ibadah virtual ini, Ibu Pendeta Vin Supamena. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya dan pelayanannya. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini, dan saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 239 bait yang kedua.